Anin, jauh. Gimana Nin? Gaspol. Kita ngerjain yang itu kan? Yang Yang apa? apa sih kemarin? Bu, kayaknya jadi lupa ya. Eh, apa nih namanya? Ya itulah pokoknya. Bukan FAQ tapi oke. Ntar ya kecil kebuka yang kecil ya. Visual Studio Code hold on. Visual. Oke, tunggu dulu. Yang newsletter. Iya, newsletter gampang pisan. Iya, gampang loh ini. Kayaknya iya Hmm. deh. Share screenin jangan lupa. Nah, Oh ya. let's go. Let's go. Oh, panasnya luar biasa ya Allah. Mana Visual Studio Code saya? Oh, ini. Ntar mau buka dulu yang waktu itu. Apa namanya? Newsletter. Testimonial ya terakhir. Artikel listing udah. Minimal blog udah. Ini newsletter. Oke. Kita coba ya. Hmm, 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 hmm. Terus saya buka di mana sih ini? Ini bikin baru, Kak. Oh, nih. Bikin baru nih kayak tadi. Download. Terus open lagi. Selalu Nah, yes, begitu. Terus, nah, dari situ nih. Kalau Kak Cika sih bikin dari awal lagi biasanya. Nggak tahu kalau bisa gitu. Tapi akhirnya dia hapus-hapusin juga. Kalau Kak Cika ngambil itu dulu nih, ngambil font dulu. Pendek tau nih kalau Kak Cika bikin tuh apa aja ya? Image H1 H2, button container, button email, button subscribe, helper. Kayak gimana sih? Coba kita cek dulu. Apakah ntar gue kebolak lagi urutannya. Oh iya nih, soalnya ada button. Terus ada tunggu, lama ya. Nah, iya ada dua button. Buttonnya backgroundnya beda-beda. Terus si buttonnya itu ada di suatu kontainer yang ada bayangannya gitu lah. Kayak bisa lah. Jadi agak ada gambar di atas. Gampang lah nih sebenarnya mah. Coba sih sabar aja. Nah, terus jangan lupa posisinya di tengah. Semuanya kanan kiri. Eh,
Iya ya. Mana sih masih itunya nunggu. Kayak biasa aja nih pakai. Nanti kontainernya pakai margin left. Oh, ini pokoknya kalau mau di tengah ya, margin left kan left sama right-nya auto. Terus Terus displaynya inline block, displaynya flex. Jadi gini, kalau text align tuh teksnya doang. Kalau align items itu berarti items yang ada di kontainer itu, misalnya ada button apa semua ke tengah. Tapi kalau margin left sama right itu si kontainernya tuh mau di mana gitu. Terus kalau KCK button kontainernya dipaksa. Tapi Andin kayaknya bagusan pakai persen deh. KCK mah pakai PX, euy. Terus margin top juga diatur-atur. Gitu-gitu aja sih, Nan. Ini sebenarnya yang agak tricky itu box shadow. KCK kalau box shadow suka nanya. Google suka lupa pokoknya. tapi box shadow-nya di sini ada kan Kak? Di yang ininya. Mana sih? Tadi ada di nah technical details. Oh iya, di apa list warna ya? Iya ada. Tapi biasanya kalau shadow kan cuman itu nih, cuman ngeblur pinggiran-pinggirannya aja. Terus misalnya radiusnya berapa blurnya. Udah gitu di itu kan, di warnanya nggak usah. Di set aja blurnya. Oh ininya intensitasnya doang sama radiusnya. Hmm, oke lah ya. Nah, Hmm, coba nih dari mana dulu? Kalau Kak selalu gambar dulu. Terus image biar di tengah pakai display block aja nih kalau Kak gini. Jadi di style Arin pakai gini. tadi naruh image-nya di mana Kak? Taruh di Di langsung aja, langsung di body image. aja. Pakai source logo SVG. Berarti Anin ngambilnya mau nge-style dulu apa mau naruh dulu gambarnya? Naruh dulu. Naruh dulu di sini berarti. Tunggu Di sayang. yang ini. Gambar belum ngambil itu ya? Belum ngambil. Iya, yang image source-nya taruhnya di mana? Di yang atas atau yang Oke. Di sini aja di body ini. Nah, kalau Kak Cika naruhnya di sini. Taruh. Kan IMG. Eh, ah, kok gitu sih? Kurungin. Sebenarnya Nah, sok. Mau dikurung Anin apa Kak Cika? aku. Image, nah IMG, SRC, sama dengan terus ketik resource nanti dia bakal itu deh. Nah itu klik. Tapi kok beda Kak? Nggak Pakai wajib. kutip sayangku. Hmm? Pakai terus di sebelum image kan harus pakai tag dulu. Nah, Pakai tag ini. iya dong. Nanti kalau nggak disangka itu. Terus SRC-nya pakai kutip deh. Yang dalamnya. Bukan. Eh, nah, di situnya. Di resource sebelum resource. Nah, itu. Sebelum resource sayangku. Nah, terus kasih garis miring. Coba ketik lagi resource-nya. Dia biasanya suka langsung nampilin nama-nama filenya. Coba resource. Hah? Kok ada sih? Harusnya ada loh. Di dalam resource kan si gambarnya. Coba nih di dalam sini ada nggak dia? Di sini. Cek dulu. Nah itu logo SVG itu. Atau diketik manual aja. Nah itu. Biasanya Kak Cika mah begitu ngetik resource dia langsung ada drop down-nya mau milih gambar yang mana gitu. Coba lagi. SRC.
Terus lebih bagus kalau image-nya dikasih alt nih biar nilainya lebih tinggi. Nah gitu logo SVG. Terus spasi alt alt. Oh, Terus IO-nya bagus alt 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 ya sama dengan terus kasih kutip eh logo logo gitu aja. Terus image-nya ditutup tutup nah iya. Coba dulu di run dulu. Ini kan belum ada stylingnya tapi gambarnya tapi masuk gak kemarin bukan. di live aja di live di kanan bawah nih go live pojok Bentar. kanan bawah di sini nih go live iya muncul nanti dia nge-pop up itu kan nge-pop up browser Hmm. bisa di live-nya go live Udah bisa. oke kalau Enggak, udah ini aku eh share segini. Gimana sih kayak? oke Kalau udah. nggak kelihatan lagi Kak Cika kapan muncul oh itu nah kok nggak ada itu sebelah kiri nih di styling dulu coba kasih di CSS-nya IMG IMG kalau Kak Cika pakai IMG-nya display book block Hmm. Nulisnya gimana Kak? IMG terus. ada di chat Zoom marginnya 100 px auto 0 Oh, masih. Bentar. berarti margin 100 px itu yang mana ya dari atas ya berarti ya sementara kanan kirinya 0 gitu apa oke nggak nah udah kan oke terus apa sekarang berarti itu H1 kan nah mulai masukin ininya nih masukin Jadi kita fontnya taruh H1 aja Kak. Heeh. Tapi itu komen yang ini di baris 46 dihapus dulu nih itu komen soalnya pindahin ke baris 48 di 48 kasih kayak tadi lagi kurung kurung segitiga nah gitu kok enggak sih bentuknya tanda serunya kayaknya ada tanda seru deh kurung segitiga tanda seru dash dash enggak deh tanda seru dulu kayaknya dash dash nah ya kan tapi kok nggak ngunci ya nah ya gitu dah H1-nya tuh nih belum ditutup join newsletternya terus jangan lupa ambil fontnya terus stylingnya nanti dia Poppins weight-nya 600 size-nya 48 Fontnya taruh di sini aja Kak. Di sini Kak. nah font di dalam title harus di dalam title H1 ya H1 di dalam situ di dalam style tapi jangan lupa ngambil fontnya dulu di itu Iya, fontnya ditaruh di sini. Di mana oh, sih? oh, oh. Ya di dalam title di Di dalam link. title iya itu link itu hapus jangan nggak usah ya deket-deket link itu di pokoknya di dalam kok headnya buntung sih Nin nggak ada Hmm, yang hilang kok headnya nggak ada tutupnya sih ada di oh iya sini. di dalam situ ya iya sorry 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 di mana ya naruhnya ya benar di bawah meta aja di bawah meta benar-benar deh headnya di situ Mm-mm. Tadi Apa sih mana? jadi salah ya iya ya Yang nah ini. ah ah. Poppins ya ya Poppins Eh, nggak apa-apa emang panjang gitu tapi Pop hilang. geser kiri Oh,
Dia mah panjang ke kanan, mau di tap ke dalam juga biar rapi linknya boleh. Terus kalau udah berarti H1 dikasih font font family Poppins, font weight, lihat panduan, font size, lihat panduan. Terus teks align-nya center aja berarti. Iya, ini tuh triknya bikin buttonnya ini, sabar. Tapi yang ini belum ada tulisannya. Oh, ada deh, Poppins. Ada Terus font size. font size, lihat panduan. Kalau nggak salah, boleh deh, coba cocokin tapi. Nah, 400, 200 ya, 20, enggak deh, 600. 648 ya. Weight-nya 600, size-nya 48 px. Nah, kan berarti, tunggu dulu. Gue kecek-kecek ya. Ini tuh Tadi biar ke tengah gimana, Kak? biar ke tengah, Kayak yang eh, image itu aja. text align center aja. Pakai text align aja kalau teks sih. Gampang. Font family ya, fonts. Sambil cekin. Nah, kan cakep. Alright. Sekarang itu abu-abu warnanya. Nih, cek semua warna bener nggak? 21. Oke. Boleh yang ini pakai P aja nggak? Boleh nggak? Boleh bebas. Tapi kalau Kak Cika pakai H2, kalau Ani mau pakai P boleh. Bebas. Pokoknya asal jadinya gitu. Oh, pakai H2 aja. Hmm. Hmm. Boleh. H2 aja ya. Berarti tinggal weight sama size-nya kan. Lainnya center, warnanya diganti nih. Terus kalau Kak Cika, width-nya diatur. Karena kan dia harus gitu kan. Nggak panjang banget ke kanan. Terus marginnya kasih margin left auto, margin right auto kalau kira-kira nggak ini. Kira-kira nggak, apa namanya, nggak rapi di tengah. Ya, yang kemarin Sora, yang sekarang Fokus. Oke. Berarti pakai apa tadi margin left sama right-nya, Kak? Itu di auto. Tapi ke tengah nggak sih tadi? Kalau nggak ke tengah loh. Ke tengah tapi kan nggak di apa nggak itu. Coba lihat. Oh iya. Nggak, kalau KCK width-nya diatur nih. Fontnya loh belum diganti. Itu nggak gitu dah. Nggak, warnanya abu deh. Jangan lupa. Warnanya abu muda. Ya kan? Abu. Abu. Ya yang itu kayaknya. Nah, yang satunya lagi, abu yang satu lagi buat button kan ya kalau nggak salah. Yang agak mudaan dikit. Dark, ya. Color.
Terus text with. Ada nggak sih? With aja ya? Width-nya Tahu kira-kira aja, Nin. Berapa misalnya kalau Kak Cika coba misalnya 200 px, tapi bagusan pakai persen deh kayaknya. Saya 30% atau 40% gitu. Jadi nanti dia kalau di mobile, dia ngikutin lebar si itunya kan, lebar si handphonenya atau tabletnya gitu. nggak ke tengah, Kak. Mana? Eh belum dikasih left margin sama margin right sama margin left auto. Nah, cakep kan? Tapi ya, oh kita tuh harusnya pakai sama dia dibikinin gitu tuh maksudnya. Oh, bodohnya aku. Bener loh, Nin. Kenapa? Itu yang format di bawahnya itu kan created by-nya bisa Anin tulis nama Anin biar nggak di itu. Alah, Kak Cika enggak lagi bodoh. Karena Yang pengen sama persis kali. Padahal harusnya ngumpulinnya pakai nama. Tuh kan code by oh ini. gini. Oh, oh. Malah dihapus. Ya udahlah. Tak apa. Sama dia malah dibikinin formatnya biar kamu teh ngumpulin teh yang rapi ada namanya cenah. Eh, Tapi ini nempel biar agak jauhan gitu gimana? Grade-nya. kasih margin top. Yang mana nih? Ini apa mana biar ada kayak space-space-nya gitu. Kalau Kak Cika yang di atas kasih margin bottom, yang di atas, yang di bawah kasih margin top. Mhm. Nah, Sekarang malah jadi naik, oh enggak deh, malah jadi naik banget ini Kak. mana? Tengok Kak Cika pakai apa ya? Kak Cika, oh, no, no, no. Oh, bodinya di set atau di body ya? Enggak, Kak Cika nggak pakai setting body. Tunggu. H1, H2, button container, enggak. Ini mau kasih pakai margin. Kak Cika nggak pakai margin loh. Kok bisa ya gue? Tunggu. Kak Cika H1 cuma font family, font weight, font size, text align. Yang H2 juga cuma margin red sama right. Kanan kirinya enggak. Ini enggak share. Hilang. Oh yang ini Terus kemana nih? ini Hilang. Heeh. Itu mau ngejarakin yang gambar ya? Atau yang yang gambar sama alam yang mana ini. ya? Kok yang Kak Cika bisa berjarak tuh dari mana ya? Dari body gitu? Tunggu yang Anin kayak gimana? Nah, Anin gini. Itu contoh ya. Yang Kak Cika gini. Coba dulu aja nih, tambahin yang lain dulu. Nanti rapi-rapiinnya biarin dulu. Saya Kak Cika nggak ada settingnya. Nggak ada body juga. Image cuman gitu. H1 cuman gitu. H2 udah. Terus Kak Cika bikin kontainer lagi nih. Kayak kemarin yang box. Bikin kontainer. Nanti si email sama subscribe. Buttonnya di setting juga. Masukin ke dalam kontainer. Kalau helper text tuh yang mana ya? Oh, helper text tuh yang your email is 100% confidential ya. Oke.
Coba di layout aja dulu nih, nanti dirapi-rapiinnya belakangan. Soalnya yang Kak Cika nggak ada, tahu. Soalnya takutnya gini, kalau komponennya baru sebagian, udah di margin-margin, nanti begitu nambahin komponen kan berubah lagi semua gitu kan, kesel. Mendingan di layout aja semua dulu. Hmm. Harusnya fall into place. Kan ada anak kecil nangis, ngomongnya nggak jelas aja. Nggak tahu di mana. Wah, 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 wah. Tadi berarti Iya, masukin nangis. boxnya kayak kemarin, Kak. Nah, masukin boxnya pakai div. Ah, gitu. Di Jadi, bawah. jadi kasih div. Anin bikin dulu namanya apa? Kalau Kak Cika namanya button container, titik button dash container. Kalau Anin mau kasih nama lain boleh. Setting dah di situ. Tapi nggak usah banyak ini non dulu. Kalau Kak Cika sih styling dulu. Stylingnya belakangan. Tapi masukin dulu si buttonnya kan tuh kocar-kacir tuh. Nah, rapi-rapiin tuh baru dari situ. Nah, misalnya buttonnya nggak di tengah nih. Wah, ininya itu, ini itu. Oh ya, eh, oh, eh, aman deh. Tapi setting kontainernya agak, ini kemana? Kok hilang? Bisa nggak, Kak? Bentar. Nah, email tuh rada hilang Tadi deh. cara naruh kontainernya gimana, Kak? Taruh di div. Jadi, Anin bikin div. Nama kelasnya apa? Di Di bawah, dalam, di bawah. di Eh, bawah. Kan ini kayak gini kan, ini lihat ya, ada div class author info kan. Nah, di dalamnya dia kan ada link. Anin bikin lagi. Div, hmm, div kelasnya, Anin bikin apa kelasnya? Di situ, di kontainer. stylingnya. Nah, berarti sama dengan kontainer. Ada, itu, kontainer. Terus, kurung tutup. Terus, enter. Nah, dalam situ masukin 2 button. Anda udah bikin buttonnya belum? Bikin Belum. button di dalam, em, kalau Titik Kak Cika button bikin atau button? button tuh tinggal gini. Nih, tunggu, Kak Cika contohin. Nih, button tuh tinggal gini. Jadi, button dikurungin. Lihat ya, ada di ini ya. Nah, nanti kalau mau nge-styling button, nah kan Kak Cika kan ini kan, button kan kurung tutup gitu, kurung buka, kurung buka segitiga, button tapi ya button kan, kelasnya tuh stylenya kan, kelas. Nah, si button email ini nanti Anin mesti bikin, tapi enter email address itu dia bentuknya button gitu. Nah, itu taruh di dalam div, div yang tadi punya konten, yang kontainer tadi.
Ini taruh berarti bikin yang CSS bikin button dulu kak. Nah, pakai titik nih. Kalau Kak Cika sih bikinnya button email, titik button dash email. Button dash email. Jadi satu button email, satu button subscribe. Nah, terus Anin ini deh, apa styling? Stylingnya kalau Kak Cika button itu ada maksimum width-nya, ada height, ada border radius kan biar bulat. Terus pakai font family juga nih. Ada di panduannya font family, background, terus color color ininya, color color tulisannya, padding nanti aja, padding border, margin top, margin bottomnya nanti kalau udah ditaruh. Tapi Anin bikin dulu buttonnya. Jadi, Bentar, Kak. lah, kok hilang lagi Anin? Kerja Iya nggak jadi punya bingung kak. ngecek. Mana? Lah, hilang. Hilang layar kenapa? Anin share screen-nya suka lepas tahu. Lah, bentar kak. Gak tahu, jadi ketika itu pas kalau saya gini ya geser nih ngecek terus ke sini lagi Anin udah nggak ada gitu. Share screen-nya maksudnya. Jadi nggak bisa ngebandingin lagi. Nah, gitu. Nah, button email kasih isi misalnya apa? Width aja sama height dulu nih kan. Tapi apalah, Anin coba aja kalau persen boleh, px boleh. Supaya kelihatan aja nanti bentuknya gimana gitu. Nah, height-nya misalnya berapa? Dah, terus coba di display dulu kayak gimana. Ih, Tuh kan kayak gitu. Berarti kurang apa? Berarti kurang ke tengah. Terus si kontainernya juga kan nggak di tengah. Nah, kontainer biar bisa di tengah, left sama margin autonya ke kanan, auto in. Nah, iya. hmm, Jadi dia tuh mengauto dirinya sendiri. Nah, awas, awas kayaknya kelebihan. Nah, berarti width-nya nggak cocok. Terus fontnya belum set set. Itu margin top bottomnya nanti aja nih kalau semua udah naik biar nggak harus ini lagi. yang buttonnya. Mm-mm. Saya sambil kita ngecek dulu ya. Ini kan apa? Nah, bikin subscribe dulu. Oke. Coba deh, mungkin yang lain beda sama kecil gak apa-apa. Gak harus sama.
Hmm. Oke. Eh, kok yang ada warnanya jadi ininya Kak, bukan apa bukan buttonnya Kak? Itu buttonnya berarti kayak gitu ya, belum dikasih round juga ya? Iya. Ini udah kasih warna. Mana button? Iya Color. warnanya Iya warnanya emang lagi ada di tulisannya. kan ada dua nih. Kalau kalau color itu warna teksnya, kalau background warna backgroundnya. Jadi kalau Anin mau warna buttonnya, berarti background color. Eh, Hmm. tunggu tunggu. Iya, background color. Jadi kalau Kak Cika background color itu kan ada tuh di setnya agak putih gitu, Nin. Jadi dia kayak kayak putih, bordernya abu, bordernya abu, colornya hitam untuk yang email. Kalau yang subscribe, background colornya biru, colornya putih, bordernya abu juga sama. Kayak ada border deh. Pelan-pelan aja nih, nggak Kok apa-apa. dikasih radius jadi gini Kak? Oh, ya kan? Emang emang itu ya, coba. Kalau Kak Cika tadi mana? Oh ya, si buttonnya jangan lupa di styling fontnya, Nin. Fontnya sama loh. Si Oh iya. button email sama button subscribe, font family, sama font weight, sama font size-nya jangan lupa. Font size-nya 16, weight-nya 600. Family-nya Poppins. Poppins, Poppins. Terus jangan lupa bundar itu round-nya. Mm, 600. 600. Font size-nya 16 px. Heeh. Font size-nya, Kak Cika, hmm, tunggu. Oh, mana ya tadi? Tapi ini Contohku nempel gini hilang. Kak. Iya, oh, wih, oh iya ya, taruh taruh. Nah, itulah tiba saatnya kasih margin top, margin bottom. Kak Cika button subscribe dikasih, eh Kak Cika button email dikasih margin top. Seperlunya lah nih, mau dikasih jarak sama yang atasnya apa sama bawahnya gitu aja. Terus diatur-atur aja berapa px-nya. Ini kita close dulu. Nah, ini. Banyak semut. Kesel. Eh,
Di bawah gimana bentuknya sekarang? Ih, kok nggak ada? Coba Kayak yang enter. Oh ya. Yang button and email kasih margin margin bottom udah 20 px gitu. hmm. Oh, jangan auto sayangku. Nah, coba. Ih, tapi kontainernya udah cakep sih. Cuman tinggal Buttonnya biar 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 Acika pada radiusnya kayak 15 deh. Kalau 20 tuh agak gitu ya, agak gitu bentuknya aneh. Coba button email margin bottomnya 20 px. Margin stoknya. Acika malah. Wah, aneh ya. Button sub. kamu malah Oh, jadi gini kakak. ah, nih, coba nih. Ih, iya. 15 ya. Kak Cika, taruh, kabar. Border radiusnya 8, Deng. 8 8 aja px. nih. 8 px ya. Dua-duanya. Oke, coba. Cakepan nggak? Ah, kan lebih manusiawi kan? Height-nya kalau Kak Cika, height-nya 60 px. Ih, tapi yang button email nggak pakai. Oh ya, sama 60 px height-nya. Ini cakep nih. Dah. Cuman jaraknya apa? Tuh, terus itu nih bordernya warnanya ganti, bukan hitam loh, abu. Border itunya. Oh, border colornya. Oh, oh. Border apa namanya buttonnya? Border color. Oke, ini kita close. Ini kita buka dulu. Kemana ya? Oh, Word aku di sini sih pindahnya. Nah, kok nggak mau jarak sih? Mana ya, Min? Tunggu ya, kecek-kecek dulu ya. Ini kita tutup aja deh, biar nggak pusing. Batas subscribe max width berapa? Width persen, 100%. Background color padding. Padding itu kan buat tulisan di dalamnya kan. Border 1 px solid. Anjing gimana bikin bordernya? Kalau Kak Cika nggak bordernya gini. Tapi warnanya, nah ntar kasih di chat ya. Tuh bordernya gitu. Terus, tapi yang aneh kenapa sih dia kok nggak mau atas bawah ya? Apa dari kontainer ya? Oh, dari kontainer aja, Nin. Dia akan ngatur. Ntar, margin top, padding, inside the container, display. Flex direction. Ini kalau Kak Cika gini, Nin. Yang button kontainernya. Jadi dia nanti ngatur posisi-posisi ininya. Tapi itu ngaco wifi. Posisi-posisi buttonnya. Tapi nggak tahu. Coba Di Nin yang mana kak? ambil yang... Yang border radius. Hah? Mana sih? Yang display flex inline block. Ah, iya. Itu tuh display inline blocks itu dia jadinya flex gitu loh. Jadi nanti dia sebagai kolom tuh dia akan arrange posisinya tuh rapi gitu. Tapi cobain dulu aja. Jangan terlalu overdose ngasih apa namanya style juga nih suka berantakan. Cobain dulu kalau Kak Cika biasanya sebaris-sebaris dulu kalau jalan. Jalan. Ah, ah, ah.
Mm, 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 mm. Iya, coba nih. Gile, udah gambreng aja. Kalau dia merah-merah tuh kenapa ya? Enggak sama aja, Kak. Coba mana? Ih, kok gitu sih? Di bawah coba nih. Coba di codingin coba. Nama nama si stylenya udah bener. Kayaknya belum deh. Coba ke bawah. Button email. Mana lagi? Bawah lagi. Bawah lagi. Button subscribe. Terus bawah lagi. Kak Cika mau lihat HTML-nya. Bawah. Nah. Iya bener kelas button. Kok udah bener ya? Tapi kok nggak ini tuh salah loh. Yang pegang colornya ada yang merah-merah tuh berarti ada yang salah. Itu Hmm? apa namanya jumlah heksanya kurang FFF-nya harusnya 6 bukan 5. Oh, ini. Baris 4 ya. Nah, terus with yang ini masih merah-merah berarti ada yang nggak bener nih. Masih ada yang kelewat-kelewat gitu. Soalnya ada 2 margin left-nya. Nah, itu juga harusnya width-nya 525 px tahu. Kecil tapi nggak pakai px, dia kayaknya mengasumsikan itu px. Udah ya, udah. Coba ada lagi nggak yang salah-salah? Color. Eh, border. Button container, border udah. 1 px. Solid. Padding udah. Warna font udah ya. Jadi gini, Kak. Kok gitu sih jelek? Kenapa sih aneh? Gara-gara kita beda apanya ya? Kok gitu sih, Nin? Kecil kok ke gitu sih. Image gitu. Font H1, H2. Kontainer gitu. Button email. Oh, taruh. Margin bottom. Height 60. Coba nih lihat deh. Ntar Kak Cika kopiin. Ini lihat deh yang Kak Cika nih ya. Tapi nggak tahu ya. Maksudnya gue yang gila apa gimana nih? Yang Kak Cika gini perasaan yang aneh juga sama. Tapi kenapa beda ya? Ada yang nama yang beda gitu. Ntar Kak Cika WhatsApp aja soalnya panjang. Coba nih apa beda? Sama aja kan maksudnya si image kan H1, H2, terus div button container dalamnya ada button. Oh, Kak Cika ngejarakin buttonnya pakai BR tahu Nin. Itu gimana, Kak? Taruh aja di dalam HTML coba. Coba ke bawah. Ke ini. Ke Visual Studio Code-nya. Terus ke bawah. Nah, itu kan ada button tuh. Mana button? Nah, di antara baris 117 sama enter. Kas kasih kurung BR. Break artinya. Kurung gini. Kurung segitiga. BR. Gue suka barbar gitu kalau udah stres. Udah gitu. Tutup. Dah. Cobain. Kan? Udah nggak tahu deh. Pakai margin top apa nggak bisa. KCK sih udah. Jadi kasih break. Nah, terus kayaknya kurang gendut nih. Itunya kurang tinggi. Iya, apa? Buttonnya masih pada pendek-pendek kan. Kalau KCK 60 px. Aku pakai persen, Kak. Buttonnya. Oh, iya jangan persen. Kalau button jangan persen kali ini nanti kalau misalnya device-nya pendek. Oh, KCK ngerti. Yang di persen itu layoutnya aja. Tapi kalau bentuk kayak kayak size tulisan, size button, elemen gitu jangan komponen jangan dipersenin ya. Mendingan yang dipersenin tuh posisi gitu kayak margin, padding gitu-gitu. Tunggu dulu sebentar. Ini aku. Nah,
Nah, nah, nah, nah, nah. Bisa, bisa, aman nggak? Coba bandingin. Hmm. Mm, 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 mm. Belum. Aman. Enggak. Tapi kok border apa namanya bordernya warnanya beda gitu Kak? Beda ya? Oh iya ya. Nah, itu tuh kayaknya ini deh, Nen. Kayak ada shadownya gitu. Kayak iya, shadow. Nah, kalau Kak Cika tuh nanya GPT sih. Kalau shadow tuh dia pakai, tunggu lupa. Pakai box shadow. Tapi kalau button nggak tahu. Button tuh gimana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi di buttonnya udah Button. nggak ada shadow, maksudnya kayak yang di contohnya biasa aja. Mana yang ada di Ah, gimana ya caranya? Sebenarnya bisa sih, Nin, kalau mau barbar. Kalau emang mau detail. Bikin button dua, ditaruh di belakangnya ditumpuk. Jadi kayak kayak sebenarnya tuh kayak shadow, tapi sebenarnya ada button, cuman geser dikit. Bisa gitu juga. Cuman kalau Kak Cika akhirnya Kak Cika ituin. Hmm. Kak Cika apa? Heeh. Gua borderin aja, nggak persis banget gitu. Hmm, ini apa? Ntar dulu, sambil Kak Cika cari-cari cara ya. Ntar. Oh ya. Tunggu. Oh, tapi ini kayak gini karena buttonnya beneran, Kak. Kak. Oh iya, button kita juga beneran nih. Enggak, maksudnya yang ini Oh, buttonnya efek. enggak itu kalau yang kita kalau diklik jadi kayak Oh, ngerti. Oh iya bener. Iya ya, bener juga ya ini nih. Kita pakai button ya. mm-mm. Nah, itu terserahin deh. Mending pakai button atau mending Gak apa-apa nggak sih, Kak? pakai benda aja. Maksudnya kayak Kak Cika kayak kontainer itu kan juga bukan button kan. Jadi nanti berarti kalau misalnya Anin nggak mau pakai button, pakai div aja. Jadi div misalnya kelas seperti button email sama seperti button subscribe. Kak Cika tuh waktu itu pakai button karena Kak Cika pikir ini nanti dia pasti menilai kan. Lu kan apa namanya? Sesuai nggak desain lo button apa pura-pura button gitu kan kayak bikin pintu tapi cuma gambar pintu nanti gitu jadi kasih bikinnya button cuma kalau bikinnya pakai button tuh itu ya agak agak tricky tampilannya gimana katanin terserah sih Hmm. kalau Kak Cika sih agak tahu juga Ah, skornya berapa tuh Ti. Tunggu di mana ini saya catatan nih
Gimana bisa? Gimana ya? Oh iya kasih ke Batam. Beneran kan? Karena beneran Kak katanya. Ya Aduh udah yang nggak gue apa-apa tapi kok. gak bisa Berarti diklik. kayak gini aja. Tapi kok yang aneh bisa di hover sih? Jika nggak bisa di hover sih? Oh, bukan kita ada perbedaan tahu. Yang Kak Cika tuh ya Kak Cika screenshot kasihanin ya. Bentuknya begini ya, tunggu ya. Tadi barusan screenshot. Di mana desktop? I did do screenshot earlier. Mana? Nih Kak Cika nih. Eh, coba nih lihat di chat nih. Batam Kak Cika nggak kayak gitu kan? Nggak kayak yang aneh kan? Ada border, tapi memang juga kayak gitulah pokoknya. Tahu kak. Terserah dah. You decide. Soalnya yang Kak Cika kayak gitu. Yang pakai yang Kak Cika tuh cuman bu, shadingnya tuh cuman di kontainer doang kan. Tapi jadi ini tahu jadi overthinking, jadi mikir ini bener nggak sih yang gue? Tapi fontnya gitu. Itu putih sama hitam border. Tapi kalau di contohnya ya agak mirip deh. Hmm. Nah gitu. Oh, coba. Tapi udah mirip ya. Udah sih nih, cuman beda. Apa ya yang membuat beda ya? Padahal kita supposedly sama. Aneh ya. Ini udah gini aja kak. Terserah. Mau dikumpul. Mantap juga sih nih kalau mau dikumpul. Coba, ntar ini kita cek ke. Ini susah. Nah, kalau mau disapit boleh, boleh. Ya apa? Oh iya. Jadi sandingin nggak sih di sebelah-sebelahin? Hmm? Karena mana? Langsung GitHub. Wah, mantap kan nih. Kalau biar itu dulu gimana kak? Apa? Kok sign in lagi Biar apa? sih? Apa namanya? Apa? Oh, biar eh Biar apa? mm, kalau mau di apa compare harus itu dulu. Oh, sebelah-sebelah. Tapi kalau Kak Cika suka gini nih. Kan ada si website. Sama Kak Cika dijajarnya mau yang Kak Cika browser sama si ini. Sama si browser Kak Oh, Cika. Gitu. Mirip gak lo gitu. Manual aja. Dijajarin. Kalau udah mirip ya berarti lumayan lah. Paling nggak tingginya sama. Ukurannya, rasionya sama gitu. Mm, mm, mm.
Udah 3 loh kan. Habis ini apa ya? Mm, 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 mm. Ini namanya newsletter aja, Kak. Ya, newsletter. Hihi, pengen lihat nilai, Mm, 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 mm. Tip. Kok nggak bisa, Kak? Eh, Rate-nya udah ada. Tambahin ini. apa ininya nge-lag browsernya. Alah, oke. Hmm. Nah, refresh. Eh, Hmm. Ya, save. Mulai lancar. Coba di refresh. Dan lihat nilai Anda. Yes.
Tunggu, saya abadikan dulu. Saya analyzing. Berapa nih? Anin ada yang lupa kan belum dikasih description. Adalah. Description tuh yang iya. Kita tuh kenapa ya selalu gitu ya? Kacanya juga bingung loh. Jadi kalau lagi gini tuh selalu yang kiri tuh yang kita tuh nggak muncul. Tapi nggak tahu deh, compare aja. Tapi 96 ya? Iya. Apa sih ya Allah yang kurang? Submit nggak sih? Oke. Apa-apalah, masih hijau. Tapi yang lihat detailnya. SEO tuh apa, Kak? SEO tuh ini, Min. Jadi Kak Cika juga baru baru mengeh gitu ya. Baru sadar maksudnya gue kok lupa. Jadi kalau misalnya Ani nih, misalnya mau jualan, Ani misalnya mau jualan burger gitu ya. Terus Ani kan punya website kan. Nah, si Google atau siapapun yang nge-search itu tuh nyari dokumen itu dari meta filenya nih. Jadi kan sebenarnya semua yang nge-search, nah meta ini itu dia nyari dokumennya tuh bukan dari gue baca gitu. Gue baca si tampilannya kayak kita ngeliat di browser, enggak. Dia lihat di meta filenya lu tentang apa gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita di meta file deskripsinya tuh jelas kayak misalnya ini adalah resto burger yang menjual dengan daging terbaik lalala gitu. Nah, pas dicari sama si Google atau siapapun, dia muncul di pencarian gitu. Nah, orang suka suka malas gitu kan, nggak dikasih description. Makanya gambar juga kan nih pakai alt. Yang tadi Kak Cika bilang kan, alt logo. Sebenarnya, Anin kalau misalnya kita ya kalau mau cari bikin website yang bakal kecari sama mesin pencari gitu, itu banyakin kata-kata yang emang mau di search gitu kayak misalnya Anin jualan burger, ya tulis tuh di dokumen itu burger 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 burger. Terus setiap gambar dikasih alt burger daging, burger ayam, burger enak, burger pedas gitu. SEO tuh gitu nih. Itu triknya justru. Kak Jaka dapat beberapa kerjaan dari uh, freelancer gitu. Dia bilang, kamu bisa nggak bikin dokumen yang SEO-nya optimal? Terus Kak Jaka bilang, gue bilang gimana ya? Oh ya, ternyata di metanya harus rapi. Metanya harus tetap. Bagus nih dia memang mendidik kita supaya itu. Udah submit. Oke, mantap. Submission dia. Lagi aja nih. Ya. Berapa? Oke lah. SEO aja yang 91. Ini orang-orang lebih kacau. Kalau biru tuh malah lebih danger ya. Hmm, apa ya? Hmm. Oke lah ya. Tapi nggak usah tampil. Mantap. Berarti sekarang apa? Nah itu baca dulu nih. Itu juga Kak Cika mesti baca ya unit Flexbox. Nah Flexbox itu Kak Cika masih pusing, agak pusing. Jadi baca dulu deh. Nih, ini Kak Cika gak ngerti lah. PM, EM sama RM tuh beda. Ada yang relatif, absolute PX. Relatif tuh EM sama RIM. View per unit itu. Nah gini-gini tuh kan kayak apaan sih gitu. Tapi kalau nggak dibaca nanti bingung. Maksudnya, ya ini lagi mau, Mai, sabar sayangku. Lagi ngajar sebentar. Ini baru mau dipencet. Bekas scalable layout kan. Font size, margin, padding.
tuh kan, of all element, element, REM, viewport height. Nah, yang kemarin nih kita lihat kan FH, ingat nggak yang kemarin? Kak Cika bilang 100 VH, kok FH sih? VHA itu viewport. Nah, kalau Kak Cika terus terang ini gue pasti coba gitu. Jadi Kak Cika cobain saya, oke deh kalau gue udah pusing pakai VH deh, kalau jalan nggak bisa ya udah gitu. Tapi ini dibaca dulu deh. Ini lebih lengkap ya. Kan desktop dan mobile. Berarti ini nanti kalau ditanya udah bisa bikin responsive design bisa. Nah, berarti ini Kak Cika tutup aja. Berarti nextnya ini kita ke next berikutnya. Nah, ini flexbox penting nih, dia flex gitu. Makanya ada ini yang ketika pakai flexbox kan, dia tuh fleksibel gitu. Nah, ini kan ada yang display block, ada yang display flex, ada yang inline flex. Aduh, ada yang reverse gini. Nah, ini tuh suka nggak dianggap gitu, padahal penting ay. Ada align cell segala, ada gap lah apa. Controlling item shrinkage. Nah, terus nanti ya soalnya tuh makin lama makin membutuhkan ini gitu nih. Jadi di awal-awal boleh lah masih ya udah lu ngarang terserah lu gitu. Tapi nanti deh lihat ya yang berikutnya. Itu makin harus pakai yang gini-gini. Ini kenapa bisa? Eh, relative positioning lah apa lah ya Allah. Oh, ada stacking segala mah. Kalau nggak salah habis ini yang review lah nih. Nah, itu tricky tuh. Kalau pakai cara KCK barbar. Oh, berarti yang tadi bisa pakai positioning aja, Kak. Coba next. Ini boleh terserah sih mau baca dulu boleh. Nah, sekarang ini. Oh, enggak deh, ada yang lebih susah ya. Nih, kan? Coba nih lihat dulu. Nah, ini tuh berarti ada berapa div coba? Ayo. Tuh goals-nya kan harus sama ya. Visually appealing. Semua gambarnya dia kasih. Tapi dia bilang tuh, use Flexbox to create a responsive layout for the article listing. Cobain aja. Kalau kecil sih, cobain aja. Tunggu ya, tadi kebuka yang kecil ya. Mana. Itu apa sih namanya? Artikel. Coba. Susah itu nggak sih? File, open folder, artikel listing.
Nah ini. Coba. Semua fotonya udah ada. Coba ya kita go live ya. Apakah yang aku sebagus itu? Kan lumayan sih, not bad. Ini Kak Cika bikin nggak tahu udah berapa hari. Tapi Kak Cika pakai H1 image. Terus, nah ini tuh beda nih. Jadi kan ada artikel nih. Nah artikel itu adalah kontainer buat gambar sama teksnya. Nah terus nanti si gambar Kak Cika styling lagi, si teks Kak Cika styling lagi. Tapi dia di dalam artikel. Nah si artikel ini itu ditaruh lagi di layout jadi Kak Cika layoutnya gini nih. Ini kan Allah ini header 1 lah ya gitu ya. Terus ini ada gambarnya nih, yang si garis miring ada gambarnya. Terus tiap gambar itu kan dia posisinya gini kan Nin. Nah Iya. itu di stack vertically. Nah itu tuh nanti Oh, kita ngatur aja pakai flex yang kolom flex yang kolom ya kalau nggak salah ya. Pakai flex yang kolom. Udah gitu, tunggu. Nah, Kak Cika ini Kak Cika styling. Ini Kak Cika styling. Nih, ini judul tuh ada stylingnya, tanggal ada stylingnya. Dia masuk ke styling yang ini si artikel. Udah gitu. Nah, nanti ini tuh sebenarnya kayak gampang aja, cuman ya harus baca yang tadi eh yang pakai flex itu nih, pakai flex settingnya itu. Nah, kalau Kak Cika bikinnya ntar lu. Jadi ada artikel, dalam artikel ada image, ada teks, ada header, ada P. Terus Kak Cika masukin tuh di dalam, jadi div-nya kebayang nggak, Nin? Jadi div artikel ada 3. Di dalam setiap div artikel ada div title sama ada div tanggal gitu. Nah itu semuanya di styling gitu aja. Nah rahasia supaya dia bisa begitu adalah setelah aku ngobrak-abrik itu nggak ada tau nih. Perlu. Oh ini displaynya flex, align itemsnya flex start. oh, Jadi pakai flex ada pakai flexnya nanti Kak Cika tunjukin. Jadi yang lainnya kayak tadi aja. Jadi Anin jangan lupa description tambahin, terus ngambil font, terus styling aja dulu. Tapi intinya gitu. Div-nya ada 3. Jadi div image. Oh enggak ada yang kasih ke div image terus div text. Begitu header, udah gitu paragraf. Nah kayak gini nih kira-kira Kak Cika kayak gini. Tunggu dulu. Nah kayak gininya ada 3 nih. Nah itu berjejer ke bawah aja. Nanti kan kalau misalnya udah bermasalah baru dipikirin. Kalau dia udah cakep mah ya udah aja biarin dulu. Nah download dulu aja nih itunya, asetnya. Nah besok Jumat selesai nih harusnya nih. Terus kan si gambar kan sebenarnya kan, nah nanti tuh yang masih agak trik itu ini nih si gambar ini itu jaraknya sama ini tuh kan harus sama semuanya ya, sama di styling aja. Nah, iya. kalau KJK ini pakai header 2, ini header 2, ini paragraf, ini P, ini header 2, ini H1, ini gambar. Iya. Terus udah tinggal ditumpuk-tumpuk aja. Nah, kalau baca yang tadi kan jadi overthinking. Kalau Kak Cika barbar aja gitu. Jadi ya udah ya gue bikin itu. Nanti kalau saya nggak mirip, Pak, itu baru cari cara gimana ya biar rapi. Oh ternyata triknya tuh di flex itu.
di flexible deh. Kayak bentar dulu ya, kita coba ini dulu. Coba nih, mulai dulu. Download dulu asetnya aja. Coba dulu. Coba dulu. Gampang ya. Padahal pas bikinnya kayak mumet ya. Kasih lihat kok kayak sederhana aja. Oh, ini. Download dulu. Udah ya. Buka lagi, buka dulu di visual. Jadi besok tinggal ngoding. Kok dia di sini sih? Aneh geser sini. Ya nggak pucing. Nah, ini. Kak, Astaga. Nih, mana share screen? Kak Cika keputus aku. Apa coba? Suka gitu tahu, suka di tengah siang bolong dia kayaknya panas. ini udah. Ini separatornya pakai image juga. Apa nih? Separatornya pakai image juga, Kak. Ah, kayak image. Kak Cika juga pakai image. Tadinya apa coba gue so tau gitu. Kalau nggak ada gambarnya bikin aja itu apa? Teks aja pakai garis miring taunya ada gambar. Iya, separatornya pakai itu. Separatornya kayak biasa aja diketengahin. Tadi ketengahin gimana nih? Margin 0 ya? Margin 0. Tuh, mana Nggak bisa gue? pakai positioning yang kayak tadi, Kak. Bisa juga. Perlu. Kak Cika, hold on. Image. Bisa aja kalau mau. Oh, di body aja Kak Cika setnya. Align item centers. Jadi semua yang di dalam body, semuanya bakal ke tengah. Jadi si gambarnya juga bakalan tengah. Hmm. Oh, Harusnya gitu. Gitu, gitu. Licik. Taruh. Wait. Mana sih tadi? Oh, ini.
Margin, body, height. Heightnya pakai gitu nih. Dasar deh. Kalau Kak Cika bodinya gini doang. Bodinya. Nah gitu. Font family. Sebenarnya popin aja nggak usah pakai sans serif lah. Terus line height-nya pakai 1,5. Pengen ngejarakin aja biar rapi. Terus pakai margin 20 px. Gara-gara ya pokoknya waktu itu ngepas-pasin lah. Kata Google pakai margin aja cenah. Terus line itemsnya center udah. Oh. Kalau Kak Cika ya bodinya gitu nih. Nah nanti kan semua gambar juga bakalan ikut kan di dalam situ. Jadi sebenarnya sih secara prinsip tuh kalau misalnya kita punya kontainer, terus punya barang-barang di dalam kontainernya gitu. Nah si kontainernya yang diatur gitu kayak lu mau anak buah lu barisnya gimana, rata kanan, rata kiri atau gimana. Nah kalau beda-beda harus di styling tuh. Nah nge-stylenya kan beda-beda juga. Mau di elemennya pakai manual, pakai fleksibel, emang tricky ya. Tuh kan? Nah itu kan nanti kan tinggal gitu nih, aneh tinggal pilihin. Berarti lama, ya maksudnya lumayan kan. Jadi harus ngeset dulu si kontainernya. Kontainernya juga nggak pakai background kan, nggak kelihatan aja. Jadi maksudnya dia cuma mengkonten aja gambar sama tulisan. Nah, supaya tulisannya ada di samping, eh align pakai flex. Jadi artikelnya displaynya flex, align itemsnya flex start. Nah, flex start tuh supaya gambar sama tulisannya tuh sejajar gitu loh, Min. Terus nanti dikasih margin bottom supaya antar artikel bagus gitu. Udah, terus tinggal gambar mau gimana. Border radius dong, pasti biar bundar gitu kan. Terus margin right sama left-nya ke maksudnya ke kontainer mau segimana, ke teks mau segimana ngatur sendiri. Udah, terus yang teks mau fontnya apa. Terus, enggak, ini lebih praktis loh, Nin. Jadi si font family-nya ditaruh di body. Jadi kita nggak usah setting lagi font di yang lain, ya kan? Lebih enak kan? Oh, iya. Kalau jika di yang ini udah lebih pinteran. Jadi kalau sebelumnya kan di setiap header kasih itu kan, kasih font family H2, H1, paragraf, padahal taruh aja di body. Kan semua ada di body. Jadi di body itu semua format yang umum. Nah, nanti detail-detailnya di setiap elemen gitu nih. Jadi sekarang makin bagus coding kita. Oh. Jadi yang paling kan, jadi font tuh mending di body. Jadi nanti H1 gitu udah nggak usah ngomongin body, tinggal ngomongin size. Sama alignment aja. Kalau alignmentnya udah diatur sama body ya udah nggak usah gitu. Kan tapi biasanya kalau header kan ada size ya, size sama weight gitu. Oke, berarti besok ini ya Nin ya. Bukan dong, Jumat ya. Iya. Jumat segini lagi ya Nin ya. Oke. Oke, thank you for today Nin. Thank you, Kak. See you Friday on Friday. Dadah, Bye bye. Kak. Dadah.